Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in, amma ba'd. Fa aqulu fi qawlihi ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat fardu maghrib dan jamaah majelis ta'lim Masjid Meninjau Assalam yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, kita ucapkan salawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian kita niat i'tikaf. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Singkatnya, aku niat i'tikaf di masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain amin. Al-maqalah as-salisatu wal 'ishrun an Abdullah bin al-Mubarak, dari Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu, annahu qala, beliau berkata, inna rajulan hakiman, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang bijaksana, hakim. Hakim itu wa huwa may ya'riful umura, orang yang paham, mengerti akan hikmah satu perkara. Laki-laki ini mengumpulkan beberapa hadis, lalu hadis itu dipilih daripada hadis 40.000 hadis dipilihnya, ya. Kemudian dipilih lagi dari 40.000 hadis itu 4.000 hadis. Dari 4.000 hadis tadi dipilih lagi menjadi 400 hadis, 400. Dari hadis yang 400 dipilih lagi 40 hadis. Kemudian dipilih daripada 40 hadis itu 4 kalimat. 4 kalimat disimpulkan dari 40.000 hadis itu tersimpul di 4 kalimat hadis, di 4 kalimat. Jadi perkataan ulama itu ada 4 aja. 4 itu hadisnya banyak. Jadi 4 itu mempermudah orang memahami. Jadi dari 4.000 hadis tadi, 40.000 hadis tadi 4 kalimat saja. Yang pertama kemarin sudah, jangan berpegang penuh dengan wanita atas setiap keadaan. Kemudian la taktarunna bil mal, jangan engkau tertipu dengan harta. La tadunnal amna minal halaki bisababil mali falam tahfazil umura wa la takun makhdu'an bikasratil mal. Jangan sampai ikam menganggap bahwa ikam bisa aman daripada kebinasaan disebabkan karena harta. Artinya berhati-hati dalam pemanfaatan harta itu. Dan jangan engkau menganggap bahwa engkau itu bisa memelihara perkara-perkara. Dan jangan juga engkau tertipu dengan banyaknya harta atas tiap-tiap keadaan. Balla budda minal ihtiyati min tadhkiratil akhirah. Bahkan mau tidak mau kalian dengan banyak harta itu berhati-hati. Dan berhati-hati daripada
untuk mengingat akhirat, berhati-hati dengan akhirat. Jangan terbadaya, jangan terbadaya dengan banyaknya harta. Jadi justru tetap ingat tazkirah, tetap ingat untuk kepentingan akhirat. Ya, tetap ingat untuk kepentingan akhirat. Artinya kalau ada harta digunakannya untuk kita bawa ke akhirat, harta tadi. Jangan kita tertipu. Mesti mau tidak mau kita berhati-hati untuk mengingat kepentingan akhirat. Artinya dengan banyak harta itu justru untuk lebih mendekatkan diri kita kepada akhirat. Siapa akhirat yang sebenarnya? Dua, Allah wa Rasuluh. Itu tujuan puncak setiap orang yang beriman. Wassalisah, yang ketiga kalimat itu la tahmal ma'dataka ma la tutiquhu. Jangan membebani tempat pencernaan, jangan dibebani perut engkau dengan kalimat kalimat yang keberapa tadi itu? Kalimat yang ketiga dari 40.000 hadis tadi. Jadi 4 kalimat. Kalimat yang ketiga, jangan kau bebani tempat pencernaan atau parut ikam dengan makanan yang dia tidak mampu menyimpannya. Kawai kita makan behimat, cuma masalahnya pencernaan tahan atau kada. Karena qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita ada pernah bersabda, aslu kulli da'in al-baradah. Aslu kulli da'in al-baradatu. Karena ada hadis Nabi bersabda, modal asal tiap-tiap penyakit itu adanya di pencernaan, karena penumpukan makanan melebihi kapasitas di situ. Rawahud Daraqutni an Anasin wa bni Sinni wa Abu Nuaim an Ali wa an ibni Sa'id wa an Zuhri ay aslu kulli da'in muta'alliqun bil ma'dati tuhmahu wa idkhalut ta'am ala ta'am. Nah, jadi segala penyakit itu berhubungan dengan pencernaan, karena itu memasukkan makanan di atas makanan. Makanannya sudah ada, ditumpuk lagi. Artinya makanan itu sudah cukup untuk memproduksi energi sehingga kita bisa bergerak. Kalau ada lagi makanan masuk, nah makanan yang masuk itulah maulah penyakit itu. Wakada, demikian juga syarbul ma'i akibat ta'ami au bainat ta'amaini qabla hadmil awal. Demikian juga memasukkan air, minum air mengiringi setelah makan atau di antara dua makanan sebelum pencernaan yang pertama berjalan dengan baik. Makanya disarankan kalau kada kesadakan aja, tuntung akan dulu makan, jangan makan minum, habis akan makan dulu anyar minum. Karena kalau kita habis makan minum, maka enzim yang ada di muntung kita ini kada berfungsi untuk menguraikan pencernaan yang ada di dalam parut kita. Jadi tuntungkan makan dulu, anyar minum sesuai dengan perintah Quran, kulu washrobu, makan dan minumlah. Jadi kecuali kesadakan. Nah, jadi makan, ini kada habis makan sambil
kok itu umat bagamataan masuk aja tuh. Nah, model kerasukan. Nah, itu. Jadi bahaya juga. Makanya ada kisah orang datang ke ahli pengobatan. Ahli pengobatan. Jadi ujar orang ini penyakitnya biasa aja. Ya masuk-masuk angin lah. Sakit-sakit parut biasa. Jadi dibari berapa macam anunya. Pantangannya kan berpantangan. Ikam kada boleh anu jar. Ini orangnya masuk angin aja. Kada boleh ya makan daging. Kan daging kada ada hubungannya dengan masuk angin tuh. Ikam kada boleh makan daging, kada boleh makan sayur, kada boleh makan iwak, undang, jenis iwak-iwak laut kada boleh, iwak sungai kada boleh juga. Mak banyaknya jar, sampai 20 kada boleh juga ikam makan anu jar. Minum teh kada boleh, apalagi minum tehnya di kafe, terutama apalagi di hotel kada boleh. Itu teh-teh yang ada di hotel, yang ada di kafe itu sangat berbahaya. Kopi apa segala, minum kopi di hotel bingung inya ujarnya ini kan Cina anunya, pengobatan Cinanya lucu juga. Memangnya penyakit apa saya di samping selesmaan ini masuk angin nih kok begitu banyak ujarnya anunya nih pantangannya. Jadi haya ujarnya itu jadinya bukan karena penyakit ikam. Aku tahu ikam ni kada tapi berduit, makanya kularang mah bahaya benar minum kopi di kafe, di minum teh kada dilarang pengujarnya. Cuma ikam kada tapi berduit, bahaya benar ikam makan di kafe, makan di hotel. Berapa jadi sidin kenapa aku tahu ikam pensiunan kada tapi lagi berduit, bujur juga ya kan. Jadi pantangannya itu bukan pantangan penyakit. Karena pantangan kada tapi berduit. Nah, jadi makanan dijaga. Artinya kalau orang makanannya itu kada tapi hibak parutnya aman aja. Kecuali mungkin beelangan wadah keluarga mau kada mau hibak parut kita. Kasianinya mau ayo dihibake. Amun dalam kondisi normal dibagi parut itu satu untuk makanan, sepertiganya untuk air banyu, sepertiganya untuk udara supaya kawa bernapas. Nah itu makanan. Jadi dengan itu kan longgar makanan kawa mencerna dengan baik. Nah berdampak kepada kesehatan karena aslu kulli dain al-baradah. Karena asal segala penyakit itu yaitu di pencernaan. Apa? Yaitu memasukkan makanan ke dalam parut ketika makanan itu sudah ada. Memasukkan air lagi ke dalam parut ketika air yang dahulu belum tentung begawi dimasukkan lagi. Jadi ginjal uyuh juga. Apalagi ginjal orang-orang yang tua. Ginjal orang yang berada di umur 50-60 tahun. Nah ginjal itu disayangi. Bahkan makanan yang yang bervitamin yang bagus bisa bagi orang tua belum tentu baik lagi kada lagi. Misalnya ada orang madahkan air kelapa itu kan bagus untuk mengeluarkan toksin diantaranya di tubuh kita. Minum air banyu kelapa. Nah itu bagi mereka yang muda umurnya. Kalau yang tua bagus memang menganu toksin. Cuma ginjalnya orang tua itu ditakutkan kalau amblas kena. Sebab ginjal itu yang begawi benar. Ginjal orang tua ini kan tapi Nah maka kita jaga kesehatan. Kalaupun sudah datang juga penyakitnya sudah ngaranna cuma tetap kita menjaga-jaga daripada makanan. Kalaupun ada juga pada penyakit Allah Ta'ala juga menyembuhkan kada apa-apa juga. Lain penyakit yang mula kita sakit
bujur juga, cuma Nabi ada memadahkan. Aslu kulli da'in al-barodah, ujar Nabi. Asal segala penyakit diparut. Berarti kalau kita makan itu menantang, kalau itu wane. Nah, artinya di i'tiqad kita tetap aja yang menyembuhkan, yang menjaga kita semua Allah Ta'ala. Yang penyakit ini bukan penyakit yang maulah kita semua. Yang memudaratkan semua Allah Ta'ala. Yang menyembuhkan semua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kita disuruh hati-hati tadi. Nah, itu mengenai makanan. Itu makanan yang halal. Bagaimana kalau makanan yang haram? Nah, kalau yang makanan yang haram, sekalipun aturan makannya ya, diparutnya dimakan. Yang halal nih aturannya makan sepertiga untuk makanan, sepertiganya lagi untuk air, yang sepertiga untuk udara. Jadi makanan dengan banyu itu diperoleh dari makanan hasil membunguli orang, duit korupsinya makan. Sehat memang awaknya, tapi batinnya hancur-hancuran, rusak. Jangan harap tuh. Dan itu insya Allah pasti adalah untungnya. Makanannya sudah habis, sisanya dampaknya yaitu didapat daripada dampak negatif daripada makanan yang haram itu. Jadi di samping memang halal, syaratnya dalam penggunaannya yang paling penting. Bagaimana cara orang makan yang baik? Makan yang baik itu beraturan, beradab. Ya kalau tuh makannya kita kada muntung ditutup, kalau tuh beadab-adab. Kalau di hadapan orang tua ini rancak yang kada tahu dibahasa itu jar di hadapan orang bakal keluar, kalau ke lain kada sampat ditutup muntung keluar jar di hadapan maka kada tahu dibahasa. Nah, itu beadab-adab meriga di hadapan orang tua. Di hadapan mama abah makan jar kayak itu meriga bersendawan ke apa ngarannya itu. Nah, bawa dulu keluar, paling kada ditutup tisu kah muntung, kada kau keluar kalau tuh tutup berbalik kah, di mana yang aman. Nah, tutup, jangan suara jangan terlalu nyaring. Pok dua tangan lagi mengambil. Dijangkau yang teparak. Beadab makannya itu. Bagus sudah itu. Tapi biar nang kayak apa yang utama, apakah beadab atau kada yang paling utama makanan, biar 1000 adab dipakai, beadab makannya tapi yang dimakan makanan yang haram hancur semuaan adab itu, kada ada gunanya, rusak semuanya. Nah, makanan yang haram, maka kita disunatkan makanlah makanan orang yang bertakwa, ya. Makan makanan orang yang bertakwa. Artinya di wadah orang-orang yang soleh, orang-orang yang jelas, banyaki makan di situ. Dan kurangi makan di wadah orang-orang yang pelit. Karena makan di wadah orang pelit itu menggelapi hati. Di wadah orang pelit engken. Sebab kenapa? Kalau makan sedikit di wadah orang pelit itu 2 keuntungan. 2, hati kita kada tapi gelap dengan makanan orang pelit. Yang kedua, menyenangkan orang pelit itu. Sebab orang pelit itu kada mau makanannya habis. Tapi kalau orang pemurah, sakit benar hatinya kalau kada habis makanannya. Senang benarnya kalau dihabisi makanannya kalau orang pemurah. Nah, itu. Warrabi'ah yang keempat, la tajma' minal ilmi ma la yanfa'uka. Jangan kau kumpulkan ilmu yang kada memberi manfaat kepada engkau. Kadosa menuntut ilmu yang kada memberi manfaat. Wa qalal
qala rajulun li Abi Hurairah radhiyallahu an inni uridu an ata'allamal ilma wa akhafu an udayyi'ahu faqala kafa bitarki lil ilmi idha'ah. Ada seorang laki-laki berkata kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku ini ingin belajar ilmu, tetapi aku khawatir nantinya aku menyia-nyiakan ilmu yang aku pelajari. Ulun ini hendak menuntut ilmu. Orang ini lapor dengan Abu Hurairah, ulun ini hendak menuntut ilmu manfaat. Tapi kena kalau dapat ilmu ulun khawatir juga kada tak amalkan ilmu itu. Artinya kadusa aja gin ulun menuntut ilmu yang kira-kira ulun nantinya kada mengamalkan juga, lebih baik kadusa ulun menuntut. Nah kayak itu kalau tuh anehnya pertanyaannya kepada Abu Hurairah. Apa jawaban Abu Hurairah? Ujar Abu Hurairah radhiyallahu an, kafa bitarkika lil ilmi idha'ah. Cukup aja ikam menyia-nyiakan ilmu. Kalau ikam alasan yang kayak itu, cukup aja ikam termasuk menyia-nyiakan ilmu kalau ikam kada mau menuntut ilmu lantaran takut kada kawa mengamalkannya. Artinya tuntut aja ilmu itu, jangan sampai terjebak kena gara-gara takutan mengamalkan lalu kada mau menuntut ilmu. Kayak apa? Karena kalau satu saat kita hendak beramal ilmunya kada ada, bagus ilmu itu ready. Memang disuruhkan kita al-ilmu bila amalin kasyajaratin bila thamarin. Ilmu kada diamalkan sama seperti pohon kada berbuah. Tapi kan ada pohonnya. Amun kada berilmu lalu masih ada manfaatnya orang benaung di bawah pohon itu. Amun kada ada ilmu lalu maka perlu memang kita berilmu. Wa qala al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, mim maqayidis syaitani tarkul amali khaufan min ayyaqulan nasu innahul mura'u. Berkata Imam Syafi'i, di antara tipu-tipu daya setan adalah meninggalkan amal. Ini karena takut kepada orang yang nanti takut dengan orang yang mengatakan tuh si anu beribadat karena riya. Aku kena kalau beribadah nyata, aku kalau beribadah itu disambati orang riya, daripada aku kena dilihat orang riya, lebih baik aku kada usah beribadah kayak itu tuh. Nah, itu ngarannya tipu daya setan melalui riya tadi. Amun aku kada ikhlas, kada ada gunanya juga, lebih baik aku kada usah beribadah. Nah, itu tipu daya setan. Li'anna tathhilal amali, karena membersihkan amal-amal itu min naza'atis syaitan bil kulliyah muta'adzira. Karena membersihkan amal daripada gangguan-gangguan syaitan secara menyeluruh, bebas kita angkat gangguan-gangguan daripada syaitan supaya kita beribadah ikhlas full, ridho, kada riya full, kada riya itu ngalih. Jadi itu kita dimaafkan aja, dimaafkan. Pertama-tama sembahyang riya, bukan disuruh riya, tapi sembahyang aja kan pasti ada aja tuh pahalanya, daripada secara total kada sama sekali sembahyang karena takutan riya. Maka kita jangan sampai meninggalkan ibadah karena riya, apalagi ibadah itu memang ibadah wajib. Jadi jangan sampai meninggalkan ibadah itu karena takut riya. Nah, falau waffaqana al-ibadatu 'alal kamal li ta'azzur istighali bi syai'in min al-ibadat wa dzalika yujabul battalah allati aqda
gharadas syaitan. Nah, andai kata kita ingin sesuai beribadah dengan sempurna, supaya kita beribadah ada ikhlasnya, harus mantap, harus langsung hendak sempurna memulai ibadah. Karena uzurnya, kesibukan dengan sesuatu daripada ibadah itu artinya kada mau beribadah kalau kada sempurna. Aku sekalian aja ajarnya anak beribadah itu supaya konsentrasi penuh. Aku sekarang sedang mempersiapkan anakku yang paling buncit, belum nikah lagi. Rumah gasan anakku ini belum, itu anakku persiapkan semua. Jadi aku kada kawa beribadat dulu, harus sempurna dengan Allah Ta'ala, menghadap spesial. Ini umur bertambah terus nih, 10-20 tahun bertambah terus. Mesti aku masih banyak gawian supaya kena amun sudah perusahaan anakku kena anyar aku menghadap Allah Ta'ala. Menyiapkannya itu berpuluh tahun, hendak menggawi sempurna, awak sudah oyo, imba awak oyo, sampat sebulan aja itu pun kada sempurna. Datang mana bisa beribadah sempurna kalau kada ada ilmunya, kada pernah beramal sebelumnya. Jadi itulah yang mengakibatkan orang itu menjadi orang yang berpangku tangan daripada ibadah, atau dikatakan orang yang menganggur daripada beribadah gara-gara hendak menyempurnakan ibadah. Kena jar aku nih masih anum jua, masih sibuk, masih kena sekali, atau kena aku imbah nikah aja supaya aku beribadah, imbah jangan wayahinian jua, jangan ditunda-tunda, menunggu ikhlas, menunggu dustai setan pian dibungulinya kita. Sehingga kita tujuan ini ujarinya allati hiya aqsa gharadas syaitan, itulah puncak daripada tujuan setan, supaya kita jangan beribadah sama sekali. Kena jajar sekalian jar aku. Kenapa jar ikam kada mau nikah-nikah? Ngalih aku beribadah, aku menghadap Allah Ta'ala aja. Bujur aja ikam menang ka itu. Apakah bujur yang ka itu? Buktinya ikam kada tapi beribadat juga. Nah sudah kada usah menunggu itu menunggu ini. Beribadat langsung. Menunggu kena aku menunggu rumahku jadi, rumahnya jadi, mula rumahnya aja 2 tahun, mula rumahnya tuntung 2 tahun joinya kada sembayang, menunggu sempurna. Dikeramputi setan, itu tujuan setan. Yang itu yang bubuan yang orang-orang biasa. Kalau orang yang sudah menuntut, iya dimasuki setan tuh. Jangan beribadat ikam kalau kada ikhlas. Nah kada beribadat, itu tujuan utama setan, mempropagandakan keikhlasan di dalam ibadah kita. Walidza qala ba'duhum siru ilallah arajan wa mukasira wa makasira katalah, menuju berjalanlah, beribadahlah kamu menuju Allah walaupun dalam keadaan terpincang-pincang, dalam tertatih-tatih. Beribadat jika menuju Allah. Qala al-Imam Syafi'i radhiyallahu man ta'allama al-Qur'ana 'azzamat qimatahu wa man ta'allama al-fiqha naila qadrahu wa man kataba al-haditsa qawiyat hujjatuhu wa man ta'allama al-hisaba azala ra'yuhu wa man ta'allama al-arabiyyah raqqa tabi'uhu wa man lam yasunna nafsahu lam yanfa' ilmuhu. Nah, ujar Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu anhu, ujar Imam Syafi'i, barang siapa barang siapa belajar Quran, agung nilai dirinya belajar Quran. Siapa yang belajar fikih, mulia kedudukannya. Siapa yang belajar menulis, menguasai hadis, kuat
argumentasinya. Siapa yang belajar menghitung sehat pikirannya. Barang siapa yang belajar bahasa Arab halus tabiatnya. Dan barang siapa yang tidak menjaga dirinya, maka ilmunya kada bermanfaat. Dirinya kada dijaga, itu yang di ujung tuh. Orang yang kada bisa menjaga dirinya, ilmunya kada bermanfaat. Ilmu banyak, dirinya kada dijaga. Nah, jadi ilmunya seakan-akan kada berisi ilmu, tapi kita disuruh menuntut ilmu. Wal maqalatur rabi'ah wal isrun, maqalah yang ke-24. Nah, jadi itulah empat macam kalimat yang diambil daripada intisari 40.000 hadis Nabi. Di antaranya dijaga parut dari makanan walaupun yang halal, apalagi yang haram, dijagakan benar berlebihan. Kita kada disuruh, kada dilarang makan yang nyaman-nyaman, yang dilarang itu berlebihan. Itu aja yang berlebihan. Memang ada wali tertentu, sidin sorongan itu aja. Sidin makan 50 kali sidin makan tetap kada berpengaruh di parut sidin. Ada dulu sempat belajar di Martapura, ada kitabnya, ada ulun catat di kitab tuh sidin itu 50, karena sidin tokoh sentral, banyak orang karena tamu seikung datang bergantian, kok 4 sidin menggani makan 50 sampai 50 rumah, ibaratnya 50 menggani 50 kali orang makan tetap sidin. Tetap sidin parut sidin kawa menampung kada kakanyangan toh. Mungkin kita kan mau hari raya 3 kali aja gen sudah kanyang benar sudah. Nah itu. Terus menuntut ilmu, jangan sampai kada menuntut ilmu. Yang ketiga, beribadat, pokoknya maju aja beribadah, jangan takut. Artinya jangan takut karena meninggalkan ibadah karena takut riya, jangan. Tetapi kita disuruh melatih menghindari riya tadi. Tapi jangan sampai gara-gara riya, takut riya kita kada beribadah. Inilah yang dapat ulun sampaikan. Minta ampun maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah 'ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli 'amalin yuqarribuna ila hubbika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah.